Perkenalkan, nama saya Ida Fitriatul Hasanah dengan nomor NIM 430 2019 0064. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hamzah. Video ini dibuat guna memenuhi ulangan tengah semester studi Islam Indonesia. Di sini saya mengambil judul dengan tema Memahami Pluralisme Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pluralisme Islam Indonesia. Yang pertama itu ada pengertian pluralisme. Pasti kita sudah tidak asingkan apa itu yang namanya pluralisme. Jadi pengertian pluralisme sendiri itu adalah pemahaman akan kesatuan dan perbedaan atau suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan adanya budaya, sistem sosial, sistem kepercayaan atau agama. Pluralisme menurut Syamsul Ma'arif merupakan suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antara umat beragama. Selanjutnya ada pentingnya pemahaman pluralisme. Jadi pluralisme itu merupakan suatu konsep akan adanya kebinekaan. Pentingnya pemahaman pluralisme itu bukan hanya sebagai pengakuan dan penerimaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, namun juga didasari dengan rasa ikhlas dan juga sikap yang tulus, dan menerima kemajemukan tersebut merupakan karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu konservasi pluralisme agama di Indonesia. Jadi konservasi pluralisme agama di Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama itu ada pro pluralisme dan yang kedua itu ada kontra pluralisme. Dan saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pro pluralisme. Jadi para cendekiawan Muslim Indonesia itu telah terlibat dalam sejumlah diskusi tentang Islam dan pluralisme. Nurholis Majid berpendapat bahwa cita-cita keislaman sejajar dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya. Ini adalah salah satu pokok ajaran Islam. Oleh karena itu, sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tak hanya baik untuk umat Islam tetapi juga membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat. Menurut Abdurrahman Wahid, ajaran Islam dengan sempurna menampilkan universalisme, 5 jaminan dasar yang diberikan masyarakat baik secara individu atau kelompok, diantaranya yaitu yang pertama ada keselamatan fisik warga negara, dan yang kedua itu ada keselamatan keyakinan agama masing-masing, dan yang ketiga itu ada keselamatan keluarga dan keturunan, dan yang keempat itu ada keselamatan harta benda dan milik sendiri, dan yang kelima itu ada keselamatan profesi. Selanjutnya yaitu ada kontra pluralisme. Kontra pluralisme itu berbeda dengan yang namanya pro pluralisme. Kalau pro pluralisme yang melihat Islam dengan perspektif substansi ajaran Islam berbeda dengan Kunto Wijoyo yang lebih mengaitkannya dengan settingan sosial budaya. Bagi Kunto Wijoyo, peradaban Islam itu merupakan sistem yang terbuka. Kunto Wijoyo berpendapat bahwa umat Islam dapat menerima aspek-aspek positif dari ideologi atau paham apapun, tetapi pada saat yang sama perlu disadari bahwa Islam itu otentik, memiliki kepribadian yang utuh dan sistem yang tersendiri. Selanjutnya itu ada pluralisme agama dalam Islam. Jadi makna dari pluralisme kini lebih menyempit pada pluralisme agama. MUI itu mendefinisikan pluralisme agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.